Hukum nun mati atau tanwin. Aduh. Ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang hukum nun mati atau tanwin. Sebenarnya kan ini udah familiar banget di kalangan orang-orang yang memang sudah jago tajwidnya gitu. Tapi kalau hanya memulai dari titik nol, artinya ketika kita ngobrol-ngobrol tentang tajwid ya semuanya memulai dari sini. Semuanya tuh memulai dari hukum nun mati atau tanwin gitu. Ini terawal nggak tahu apa bahasanya. Intinya kita ngobrol-ngobrol biasa doang, sebenarnya biasa doang, cuman karena biar tergambar dalam ingatan dan tergambar dalam benak, makanya dibikin tulisan kayak gini. Ini biasa aja sih sebenarnya, nggak lagi sekolah-sekolahan, nggak biasa aja, serius. Udah, hukum nun mati atau tanwin. Kemarin soalnya banyak yang bilang ngobrol-ngobrol tentang tajwid dong gitu. Begitu bilangnya. Jadi ya udah kita ngobrol. Dalam bahasa Arab kan namanya ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Kayak gitu. Sekarang kita sebelum kita masuk ke hukum nun mati. Nun mati ditulis kali ya. Nun mati itu kayak gimana sih? Iya, semua orang juga tahu. Nun mati tanwin gitu kan, begini kan, benar kan. Nah, sebelum kita ngebahas tuh, kita kayak flashback lagi zaman TK kita kan belajar huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu ada 28 sebenarnya, tapi ada yang 30. Kenapa 30? Karena ada tambahan lam alif sama hamzah. Tapi ini kita ambil huruf yang pokoknya doang. Yang pokoknya kan ini ada 28. Masa dibacain sih, kan udah kelihatan. Alif ba ta jim ha kha, kayak TK ya. Dal ra za sin shin sad dad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha. Nah, kalau kata yang 30 itu di sini ada lam alif hamzah ya gitu. Cuman kan lam alif tuh dia turunan atau furu dari lam dan alif. Hamzah juga kan sama kayak alif gitu. Udah gitu aja. Kenapa kita harus melihat huruf hijaiyah yang 28 ini dulu? Karena biar otak kita tuh sempurna mengartikan bahwa ahkamun nun sakinah wa tanwin itu semuanya ada 4 dan huruf-hurufnya ada 28. Artinya huruf 28 ini tuh nanti diambil sama salah satu dari 4 hukum yang tadi gitu. Coba kita buktikan. Yang pertama ada idhar. Idhar itu apa? Kalau dalam bahasa Arab dia jelas, artinya jelas ya. Berarti akan dibaca jelas. Segala hal nun mati atau tanwin atau tanwun yang bertemu dengan huruf-huruf idhar yang ada 6 berarti dibaca jelas. Kita coret dulu berarti huruf idhar ini ya. A disilang atau gimana enaknya? Gini aja deh. A, ha. Terus ada ain. Mana ain? Nih ain. Ada ha. Kha. Terus ghain. Udah. Nanti kita buktikan gitu kayak 28 huruf hijaiyah tuh akan ada hukumnya semua apa enggak gitu sebenarnya. Tujuannya kenapa ditulis huruf hijaiyah dulu. Abis itu udah huruf idhar, contohnya banyak, semisal nun mati ketemu hamzah kayak man amana, kita tulis di sini. Man amana billahi gitu kan. Terus masa ditulis semua? Ya kan, ya cari sendirilah di Quran lah. Terus apalagi? Ya begitu, satu aja deh contohnya, udah satu aja. Yang intinya kita setiap nun mati bertemu dengan a, ha, ain, ha,
kho sama gho berarti bener. Bener berarti jelas. Gimana sih Nat, nggak konsen? Berarti jelas karena idhar. Abis itu udah nih ya, kita udah jelas banget nih karena idhar artinya jelas, jadi udah jelas banget yang idhar. Abis itu idgham itu masih kembali lagi ketika nun mati tanwan tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, yang dimana idgham tuh sebenarnya apa ya, kalau dalam istilah tuh meleburkan dua huruf gitu, kayak meleburkan dua huruf, tapi ada yang di gunnah, ada yang nggak ada gunnahnya. Kalau yang gunnah ada gunnahnya berarti bi gunnah, menggunakan gunnah gitu kan, bi ghairi gunnah dengan tanpa gunnah kayak gitu kan. Kalau yang gunnah ya nun mim wawu, ayo kita coret lagi, ya mana ya, ya nun mim wawu, ya nun mim wawu atau biasa disingkat yanmu. Udah. Contohnya gimana? Wawu misal nun mati ketemu wawu, miwaroihim, min waro miwaroihim. Insya Allah sih begitu ya tulisannya, benar gak sih? Kita cari. Ya udah begitu, miwaroihim. Ini dibacanya adalah kita meleburkan nun mati sama wawunya kan, jadi kayak dilebur, nunnya tuh dilebur ke wawu jadi miu. Nah ini ada gunnahnya, gunnah itu berarti dua ketukan, miu waroihim gitu, bukan miwaro, bukan cuma ditasdid doang, bukan cuma dijadiin wawu doang, tapi ada gunnahnya gitu. Karena itu faedahnya untuk membedakan mana yang tasdid cuma tasdid begini, wawu yang ada tasdidnya, atau wawu yang memang dia kemasukan nun mati atau tanwin begitu. Udah, ini jelek, dihapus aja. Abis itu kan itu tadi yang ada gunnahnya, yang ada begitu-begitunya lama. Sekarang yang nggak ada gunnahnya, bi ghairi gunnah, berarti tanpa gunnah, cuma dua, lam sama ro. Kita coret lagi, mana lam, mana ro, ini ro, ini ro. Udah lam sama ro. Apa contohnya? Fawailul lilladzina, ini lam ya, yang lam ya, fawailun lilladzina. Nah ini ada tanwun, kita nggak ngomongin nun mati, sekarang ngomongin tanwun. Karena dari tadi contohnya nun mati mulu. Sekarang yang tanwin, tanwun. Ini ada tanwun. Tanwunnya ini ketemu sama lam, karena lam adalah huruf dari idgham yang bi ghairi gunnah, maka kita akan meleburkan antara yang ini ke lam ini. Caranya fawailul lilladzina. Ini karena ketentuannya nggak ada gunnahnya, jadi fawailul lilladzina langsung aja cuy, nggak pakai fawailul lilladzina, itu nggak boleh begitu ceritanya karena ini nggak ada gunnahnya. Begitu ya. Contoh yang tanwin ini udah, yang tanwinnya. Ro-nya nggak usah dicontohin, udah itu aja satu. Intinya mau ada nun mati yang ketemu ro, atau tanwan ketemu ro, atau tanwin ketemu ro, tanwun ketemu ro, semua akan dibaca seperti ini, bi ghairi gunnah, idgham bi ghairi gunnah, atau biasanya kita familiarnya tuh dengan bila gunnah gitu kan. Udah, kita ngebahas dua. Terus yang ketiga adalah iqlab. Iqlab tuh kalau secara bahasa dia kayak ngebolak-balikin gitu ya, ngebalik. Nah ini bisa diistilahkan atau diartikan sebagai istilahnya, kita membalikkan huruf nun mati, tanwin menjadi mim setiap bertemu ba. Setiap huruf bertemu huruf ba. Hurufnya cuma satu, ba, mana ba. Oh ini kita coret.
Contohnya adalah min ba'di, itu paling gampang sih. Min, kenapa min semua contohnya Nat? Ya nggak tahu, yang keluar dalam otak begitu. Min ba'di ma ja'aka, min ba'di ma ja'a, gitu aja. Ini nun mati ketemu ba, jadinya dibalik, karena katanya iklab itu artinya dibalik. Ya udah, jadi huruf nun itu dibalik menjadi mim ketika bertemu dengan ba, begitu pengertiannya. Biasanya kalau di Quran tertentu nanti akan ada tulisan mim kecil kayak gitu, mim ba'di. Dia iklab itu ada mirip kayak gunnah ya, jadi kayak mim ba'di. Nah, ada perdebatan ya enggak sih, ya kayak ada pendapat katanya iklab itu yang mingkem banget atau yang agak mangap dikit gitu. Nah, sebenarnya sih iklab itu yang ya mingkem gak mingkem banget tapi gak mangap. Mim ba'di, cuma nempel doang bibirnya gitu. Mim ba'di maja, bukan mim sampai banget gitu, enggak. Udah. Meskipun kalian tidak melihat bibirku, semoga bisa dibayangkan mim begitunya. Lanjut, ba udah dicoret. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa itu, ikhfa itu tersembunyi, kayak ya ikhfa itu sesuatu yang tersembunyi gitu. Berarti ini bacaan-bacaan yang tersembunyi, apanya? Ya begitulah. Ini kalau ikhfa nih karena paling banyak dia ada 15. Ingat-ingat cuy, 15 huruf. Ikhfa itu sisanya dari yang idhar, idgham sama iqlab. Pokoknya sisanya. Yang ini ada 13. Yang ini ada 15. Jadi 28. Berarti kan semua huruf hijaiyah ada 28 huruf hijaiyah. Diambil sisanya sama ikhfa. Bener nggak? Mari kita buktikan. Nah, ini ada bait yang biasanya ditulis di kitab-kitab tajwid. Baitnya adalah sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da'da lima. Terserah mau di lagu atau gimana biar cepat hafal. Gimana lagunya? Sif, nggak bisa ngelagunya gimana, intinya gitulah, terserah kalian. Nah, dari semua bait ini akan diambil huruf-huruf di awalnya doang, sod, dal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, do. Coba kita buktikan benar nggak ini akan menjadi pelengkap. Sod, dal, sa, kaf, mana kaf, jim, shin, qaf, jim, shin, qaf. Habis itu sin, dal, ta. Sin, dal, ta. Zai, fa, ta. Zai sini, fa, ta, do sama do. Terbukti kan semua huruf hijaiyah berarti masing-masing itu punya hukum ketika bertemu dengan nun mati, tanwin atau tanwin. Ini kalau kasih apa namanya nih, tanda hijau biar kita tadi menandai mana yang udah masuk ada hukumnya, mana yang belum. Tapi setelah ikhfa ini ternyata semuanya memang ada hukumnya. Udah. Ini baitnya, sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da'dha lima. Contohnya ini paling banyak kayaknya. Apa namanya nih? Ikhfa ini ya. Kita cari dari juz 1. Coba langsung kita praktekkan hidup ini. Wa taqulu, ini sebenarnya enggak kelihatan ya.
Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu. Nun mati bertemu dengan huruf ta, maka dibaca ikhfa. Terus cari yang tanwin, tanwun. Halalan thayyiba. Ini tulis ya, halalan. Nah, ini tanwan bertemu dengan to. To adalah huruf ikhfa. Maka dibacanya min thayyiba. Penekanannya atau gunnahnya itu akan sama kayak idgham bi gunnah, min waraihim muhit. Iqlab juga sama, min ba'di. Nah, lamanya atau temponya kita berhenti di iqlab itu sama ikhfa juga, halalan thayyiba, halalan thayyiba. Nah, gitu kan. Lamanya tuh sama gitu, lamanya sama, kecuali yang beda adalah idhar karena nggak ada dengung-dengung, yang nggak ada gunnah-gunnahnya, jadi langsung man amana, atau idgham yang bighairi gunnah, fawailul lilladina, langsung nggak ada gitu-gitunya tuh, nggak ada yang lama-lamanya. Udah, pada dasarnya hukum ahkamun nun sakinah wat tanwin itu cuma ada 4 yang dimana itu semuanya tergabung menjadi 28 huruf hijaiyah. Gimana maksudnya? Yang intinya huruf 28 huruf hijaiyah ini semuanya masing-masing itu punya hukum. Punya hukum ketika bertemu, ketika sebelumnya bertemu dengan nun mati, tanwan, tanwin atau tanwun. Hukumnya ada 4, idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Idhar hurufnya ini. Idgham ada 2 bi gunnah sama bi ghairi gunnah, ya nun mim wawu sama bi ghairi gunnahnya lam ro. Kalau iqlab cuma 1 ba, kalau ikhfa ada 15. Yang baitnya sif datana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Sampun, semoga bermanfaat, insyaallah disimpan. Assalamualaikum.